Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen kualitas air, yaitu review jurnal yang berjudul Filter Biologis dalam Aquaculture, Tren dan Arah Penelitian untuk Aplikasi pada Budaya Ikan Air Tawar dan Ikan Air Laut. Jurnal ini ditulis oleh Maria Teresa Guterres dan Ronald F. Malone yang diterbitkan pada tahun 2006. Pendahuluan, jadi saat ini industri aquaculture menghadapi problem tekanan untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan karena pembatasan kualitas air, biaya lahan, dan pembatasan pembuangan air, serta dampak lingkungan dan masalah penyakit. Sehingga sistem resirkulasi menjadi solusi dengan penerapan biofilter dapat mengolah air yang terkontaminasi dan mengurangi penggunaan serta pembuangan air dari operasi aquaculture. Kemudian dalam artikel ini menyoroti pentingnya biofiltrasi dalam sistem aquaculture, sistem resirkulasi untuk operasi budaya ikan air tawar dan laut, dengan fokus pada peningkatan permintaan akan biofilter yang efektif secara biaya seiring dengan pertumbuhan sistem resirkulasi. Selanjutnya, bagaimana aplikasi sistem resirkulasi pada budaya ikan air tawar dan air laut? Manfaat, di mana sistem RAS ini memiliki manfaat, yaitu kontrol suhu yang membuka pintu untuk produksi sepanjang tahun. Kemudian efisiensi penggunaan air, di mana sistem resirkulasi memungkinkan penggunaan kembali air yang sama secara berulang, serta mengurangi kebutuhan akan air segar dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya air. Kemudian manfaat yang ketiga itu adalah kontrol kualitas air. Dengan adanya biofilter dalam sistem resirkulasi, kualitas air dapat dipantau dan dijaga secara lebih efektif. Tentunya hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan ikan dan mengurangi tingkat amonia dan nitrat dalam air. Kemudian, selanjutnya adalah pengendalian penyakit, di mana lingkungan yang terkontrol dalam sistem resirkulasi dapat membantu mengurangi risiko infeksi dan penyakit pada ikan. Hal ini juga dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas ikan yang dibudidayakan. Kemudian, selanjutnya adalah peningkatan efisiensi pakan. Dengan kontrol yang lebih baik atas lingkungan budidaya, ikan akan cenderung tumbuh lebih sehat dan efisien dalam memanfaatkan pakan. Hal ini juga dapat mengurangi biaya pakan dan meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian adalah manfaat yang terakhir, ramah lingkungan. Sistem ini dapat dikatakan ramah lingkungan karena mampu mengurangi kebutuhan akan air segar dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sistem resirkulasi cenderung lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan metode budidaya secara konvensional. Namun di balik manfaatnya, terdapat juga hambatan dalam penerapan sistem resirkulasi pada budidaya air tawar maupun laut. Yang pertama itu adalah biaya awal yang tinggi. Investasi awal dalam pembangunan sistem RAS untuk budidaya dapat menjadi kendala karena membutuhkan biaya yang besar serta teknologi yang cukup besar. Kemudian kebutuhan energi yang tinggi. Sistem RAS ini membutuhkan energi yang cukup tinggi untuk menjaga kondisi lingkungan yang optimal bagi ikan, seperti suhu air, oksigenasi atau dan sirkulasi air. Hal ini dapat menyebabkan biaya operasional yang tinggi terkait dengan penggunaan energi untuk mengoperasikan hal-hal tersebut. Kemudian manajemen yang rumit. Sistem RAS memerlukan pemantauan dan manajemen yang cermat untuk menjaga kualitas air dan mencegah penyakit, yaitu membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengoperasikan sistem RAS ini. Selanjutnya, risiko kegagalan sistem. Kegagalan dalam komponen sistem seperti pompa, filter, atau sensor dapat mengganggu keseluruhan operasi budidaya ikan dan berpotensi menyebabkan kerugian produksi. Kemudian yang terakhir adalah adanya keterbatasan kapasitas, di mana sistem RAS ini memiliki keterbatasan kapasitas, yaitu kapasitas produksi dibandingkan dengan metode budidaya konvensional, yang dapat menjadi kendala jika tujuan produksi adalah dalam skala yang lebih besar. Dan selanjutnya, bagaimana aplikasi biofilter dalam sistem resirkulasi pada budidaya ikan air tawar dan laut? Pertama adalah aplikasi biofilter itu berperan dalam pengolahan limbah organik, di mana biofilter ini digunakan untuk mengolah limbah organik yang dihasilkan oleh ikan
atau pakan yang tidak terkonsumsi dan sisa metabolisme menjadi senyawa yang lebih aman seperti karbon dioksida dan air. Kemudian mikroorganisme dalam biofilter akan menguraikan limbah organik tersebut melalui proses dekomposisi sehingga menjaga kebersihan lingkungan budaya laut atau air tawar. Kemudian selanjutnya adalah biofilter berperan dalam penghilangan amonia dan nitrit. Amonia dan nitrit ini merupakan senyawa berbahaya bagi ikan jika terakumulasi dalam budidaya laut maupun air tawar. Biofilter aerobik digunakan untuk mengubah amonia NH3 atau NH4 dan nitrit NO2 minus menjadi senyawa nitrat NO3 yang lebih aman melalui proses nitrifikasi. Proses ini juga membantu menjaga kualitas air dengan mengurangi tingkat amonia dan nitrit yang berpotensi merugikan organisme budidaya. Kemudian biofiltrasi juga berperan sebagai pemeliharaan keseimbangan biologis, di mana biofilter ini membantu dalam menjaga keseimbangan biologis dalam sistem budidaya laut dan air tawar dengan menyediakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian mikroorganisme dalam biofilter juga dapat membantu dalam menghilangkan zat-zat berbahaya dan menjaga kestabilan sistem air laut. Selanjutnya, manfaatnya adalah peningkatan efisiensi produksi. Dengan penggunaan biofilter yang efisien, petani ikan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh kualitas air yang buruk. Biofilter juga membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ikan dan mengoptimalkan pemanfaatan pakan sehingga mendukung keberlangsungan budaya laut secara keseluruhan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.